Hukum tarik-menarik dan keseimbangan batin. Dalam perjalanan hidup, kita sering mendengar istilah law of attraction, hukum tarik-menarik. Konsep ini begitu populer karena menawarkan harapan bahwa apapun yang kita pikirkan, kita bisa menariknya ke dalam hidup kita. Jika kita fokus pada hal positif, maka hal positif akan datang. Jika kita memvisualisasikan kesuksesan, maka keberhasilan akan menghampiri. Sekilas, hal ini tampak indah. Seolah kebahagiaan hanya soal bagaimana kita mengatur pikiran. Namun, jika direnungkan dengan tenang, pandangan seperti ini bisa menjerat kita pada pencarian tanpa akhir. Kita mulai sibuk mengejar perasaan enak, mengejar hasil, mengejar kendali atas segala hal. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan. Dan ketika kenyataan tidak sejalan, hati menjadi kecewa. Padahal, mungkin bukan hidup yang keliru, tetapi cara pandang kita terhadap hidup yang perlu diluruskan. Kebahagiaan sejati tidak lahir dari tercapainya keinginan, melainkan dari kejernihan batin dalam menghadapi apapun yang datang. Rasa senang mungkin menyenangkan, tetapi sifatnya sementara. Begitu lenyap, kita kembali mencari gantinya. Namun kedamaian yang datang dari penerimaan itu bertahan lebih lama. Bahkan ketika keadaan luar tidak sempurna. Kebahagiaan tidak bisa diciptakan oleh dunia luar. Ia tumbuh dari dalam, dari cara kita memahami dan merespons kehidupan. Ketika batin jernih dan tidak melekat, kita mulai melihat bahwa hidup selalu berjalan menurut hukum sebab dan akibat. Apa yang kita alami bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari benih-benih yang pernah kita tanam. Hukum tarik-menarik sejati bukan tentang memerintah semesta, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan hukum alam yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pikiran, ucapan, dan tindakan adalah sebab. Hasilnya adalah akibat. Begitulah sederhana, tapi juga mendalam. Ketika kita berpikir, berbicara, dan bertindak dengan niat baik, kita menciptakan kondisi yang mendukung kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya, bila kita menanam benih dari kemarahan, keserakahan, atau iri hati, maka benih itu akan berbuah pada waktunya juga. Namun bukan buah yang manis. Kita tidak bisa mengatur hasil, tetapi kita selalu bisa memilih sebab yang ingin kita tanam hari ini. Dan disitulah letak kebebasan sejati manusia. Untuk hidup yang selaras, kita perlu menjaga 3 hal: tujuan, keyakinan, dan tindakan. 1. Tujuan. Menetapkan tujuan ibarat menyalakan pelita di jalan yang gelap. Tanpa arah, langkah menjadi ragu. Namun, arah yang jelas bukan berarti keras kepala pada hasil, melainkan memahami kemana energi hidup ini hendak diarahkan. Tujuan yang baik lahir dari hati yang tenang, bukan dari rasa kurang. Ketika tujuan hanya untuk memuaskan ego, meski tercapai, kita akan segera merasa hampa lagi. Tetapi, bila tujuan disertai niat memberi manfaat, entah bagi diri sendiri, orang lain, atau kehidupan secara luas, ia menjadi sumber semangat yang tulus. Tulislah tujuan dengan jelas, bayangkan dengan perasaan penuh makna, namun jangan melekat padanya. Biarkan tujuan menjadi arah, bukan beban. 2. Keyakinan. Keyakinan sejati bukanlah keyakinan buta. Ia adalah kepercayaan yang lahir dari pemahaman akan hukum, sebab, dan akibat. Bahwa setiap hal membutuhkan waktu, setiap hasil bergantung pada sebab yang lengkap. Keyakinan membuat kita bertahan ketika hasil belum tampak. Ia memberi ketenangan di tengah ketidakpastian. Seseorang yang memiliki keyakinan tidak menunggu keajaiban, tetapi menanam benih yang baik dengan sabar dan tekun. Kadang hidup memberi hasil cepat, kadang lambat. Ada waktu-waktu di mana segala usaha terasa hening. Namun justru disitulah benih sedang berakar.
kita hanya perlu percaya bahwa usaha yang disertai niat baik tidak pernah hilang sia-sia. 3. Tindakan pikiran positif tanpa tindakan ibarat benih yang tidak pernah ditanam. Tindakan adalah bentuk nyata dari niat. Ia menjadi jembatan antara dunia dalam dan dunia luar. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah diwujudkan. Tindakan yang benar tidak selalu berarti besar atau hebat, tapi lahir dari kesadaran, ketulusan, dan kebijaksanaan. Kadang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi setiap tindakan sadar meninggalkan bekas baik di dalam diri. Ia membentuk karakter, melatih keuletan, menumbuhkan kasih. Selain ketiga hal itu, keadaan batin saat bertindak juga menentukan hasil. Jika kita melakukan sesuatu dengan hati yang takut, cemas, atau marah, energi yang keluar menjadi tidak selaras. Namun bila dilakukan dengan rasa syukur, keyakinan, dan sukacita, maka tindakan itu menjadi doa yang hidup. Karena itu, jangan menunda bahagia sampai hasil datang. Belajarlah untuk bahagia saat menanam. Ketika hati senang dalam berbuat baik, kita sebenarnya sudah menerima buah pertama dari perbuatan itu. Seringkali hasil tidak datang secepat keinginan. Kita merasa lelah, kecewa, bahkan ragu pada jalan yang ditempuh. Namun di saat seperti itulah kita belajar arti kesabaran, bahwa hidup tidak selalu tentang segera sampai, tapi tentang bagaimana kita menjaga arah dan kualitas langkah. Jika hasil belum tampak, jangan langsung menilai gagal. Cobalah melihat dengan jernih. Mungkin sebabnya belum lengkap, atau waktunya belum tiba. Kita bisa meninjau kembali niat, cara, dan sikap hati. Perbaiki yang kurang, dan terus melangkah. Kegagalan seringkali bukan akhir, melainkan pengingat agar kita berjalan dengan kesadaran yang lebih dalam. Ketika pikiran, ucapan, dan tindakan mulai selaras, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi merasa perlu melawan arus kehidupan. Sebaliknya, kita mengalir bersamanya, bukan dengan pasrah buta, melainkan dengan kepercayaan yang lembut pada hukum yang adil dan alami. Kita tidak perlu menarik semesta agar berpihak pada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga batin agar tetap bersih, niat tetap tulus, dan langkah tetap benar. Ketika batin bersih, kita tidak lagi haus akan pembenaran dari luar. Kita bekerja, berbuat, dan mencinta bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena itu memang pantas dilakukan. Dan ketika saatnya tiba, hidup akan mengembalikan semua itu dalam bentuk yang tak selalu kita duga. Kadang lewat keberhasilan, kadang lewat pelajaran. Pada akhirnya, hukum tarik-menarik bukan sekadar tentang apa yang kita pikirkan, tetapi tentang siapa kita menjadi melalui pikiran itu. Ketika hati dipenuhi cinta kasih, kita menarik situasi yang memelihara kedamaian. Ketika batin jernih, kita mampu melihat makna di balik setiap peristiwa. Dan ketika kita hidup dengan kesadaran, semesta pun seolah menata langkah kita dengan lembut. Kehidupan bukan sesuatu yang harus kita kendalikan. Ia adalah sesuatu yang bisa kita pahami dan selaraskan. Semakin kita menyadari keterhubungan segala sesuatu, semakin kita tahu bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Apa yang kita tanam dalam diri akan bergetar keluar. Apa yang kita berikan kepada dunia akan kembali dengan caranya sendiri. Jadi, berhentilah sejenak dari keinginan untuk selalu memiliki. Dengarkan batin yang sunyi di antara kesibukan. Di sana, ada ruang luas tempat hukum alam bekerja dengan damai. Jika kita hidup selaras dengannya, kita tidak perlu lagi memaksa kebahagiaan datang. Karena kebahagiaan itu akan tumbuh sendiri di dalam hati yang penuh kesadaran pada setiap langkah yang kita ambil
dengan cinta dan ketenangan.